Smart Listener, halo, apa kabar? Terima kasih untuk yang baru saja bergabung ya. Sekarang sudah jam 2 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali lanjutkan kebersamaan kita bersama dengan perwakilan dari PKPA. Ada Bapak Herdiansyah SPD, beliau ini juga merupakan seorang kepala sekolah di SMP Islam Terpadu Kalisatrani. Kemudian juga didampingi oleh adik-adik kita yang cantik-cantik. Ini berdua mereka adalah perwakilan siswi sekolah SMP Islam Terpadu Kalisatrani. Ada Prita Aprilia Kartini, kemudian juga ada Fitri Nabila. Dan untuk smart listener yang ingin bergabung dan ingin menyampaikan pertanyaan seputar tema kita siang kali ini tentang jangan ada bully di antara generasi Z, silakan sampaikan melalui nomor WhatsApp kita di 081161510118. Masih bersama Dini Zaki juga yang menemani Anda sampai lebih kurang 1 jam ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang jangan ada bully di antara generasi Z. Dan tentang fenomena bully atau perundungan di kalangan remaja, KPAI ini juga sudah mencatat ya, smart listener, dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019 bahwa ada sekitar 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk bullying, baik di pendidikan maupun sosial media, ya. Nah, ini dia nih. Angkanya smart listener mencapai 2.473 laporan dan trennya ini bakalan terus meningkat. Wah, ini luar biasa sekali ya. Dan ini mungkin jadi tanggung jawab kita bersama juga bisa dibilang untuk gimana caranya kita bisa mengurangi angka-angka ini ya. Pak Herdin, benar nggak sih? Oke, kalau tadi Pak Herdin udah kasih tahu ke kita gitu ya, smart listener, tentang apa nih sebenarnya yang jadi penyebab seseorang jadi korban bully. Nah, ini kita yang berikutnya akan tanya ke adik-adik yang merupakan perwakilan siswi sekolah SMP Islam Terpadu Kalisatrani. Ke Prita dulu ya, silakan Prita, kira-kira kenapa tuh seseorang itu menjadi seseorang yang jadi korban bully? Mungkin karena ada beberapa sifat atau karakteristik yang berbeda yang dapat membuat kita menjadi korban bully, kayak yaitu penakut, pemalu, fisiknya kecil dibanding teman-teman yang lainnya, usianya lebih muda dan tidak memiliki banyak teman. Oke, jadi ya bisa dibilang kekurangan lah dalam diri seseorang seperti itu ya, nggak pede gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk Nabila gimana? Mungkin karena terlalu pendiam, tidak mau bergaul, selalu menyendiri, cenderung tertutup dan ada yang aneh dalam dirinya. Lagi-lagi seperti itu ya, ada ketidakpedean ya. Percaya diri itu berarti penting ya. Nah, kalian ini termasuk orang yang percaya diri nggak sih? Termasuk yang percaya diri ya. Oke, kalau Prita, apa nih yang membuat Prita tampil menjadi orang yang percaya diri? Ayo, harus bisa ini ya, menggali potensi diri loh. Gimana? Pintar di sekolah mungkin, berprestasi. Ya juga sih. Terus apa yang kira-kira yang Prita bangga gitu dengan Prita sendiri? Cantik mungkin, banyak kan? Kita harus pede loh. Enggak sih, Bu. Ya, yakin sama diri sendiri. Nah, itu dia, keren. Yakin, yang penting sama diri sendiri ya. Walaupun mungkin kalau menurut orang kita itu ada banyak kurangnya, tapi kalau kita tampil pede, nah itu hilang semua tuh kekurangan-kekurangan ya. Nah, kemudian kalau untuk Nabila, gimana? Udah merasa pede nggak dengan diri sendiri? Kadang ya. Apa tuh yang membuat pede kalau boleh tahu? Apa ya? Kadang kelebihan, kita punya kelebihan dan kekurangan. Benar, pastinya. Ya udah, kita bangga aja sama kelebihan kita dan tunjukkan kalau kita tuh lebih dari mereka gitu. Nah, itu dia. Kita harus berani ya. Nah, seperti itu. Prita, kita harus berani menyampaikan apakah seperti apa keinginan kita. Nah, kalau udah disampaikan kita juga harus bertanggung jawab gitu ya dengan apa yang sudah kita sampaikan kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut adik-adik sendiri nih, Prita dan Nabila, setelah tadi kita udah sama-sama tahu ya penyebab seseorang jadi korban bully itu adalah kurangnya kepercayaan diri, intinya sih itu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau menurut kalian siapa nih yang bisa membantu kita supaya tidak jadi korban bully dan malah juga tidak jadi pelakunya kayak gitu? Prita dulu deh. Ya, tentunya orang tua dan orang-orang terdekat kita yang bisa membantu kita dan yang memberi saran gitu,
supaya kita tidak jadi korban bully dan tidak jadi pelakunya. Orang tua dan orang-orang terdekat kita ya. Kalau Nabila? Ya, yang bisa menangani ya diri kita sendiri ya. Tanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Nah, Dan bayangkan jika kita berada di posisi orang tersebut, itu pasti sedih dan kecewa sih. Oke ya, jadi kita memang harus introspeksi diri sih intinya gitu ya. Jangan terlalu banyak menuntut untuk orang lain dan jangan terlalu bangga. Pede boleh, tapi jangan terlalu pede ya. Sehingga kita mengecilkan orang di sekitar kita kayak gitu ya. Nah kalau untuk Pak Herdin sendiri selaku kepala sekolah, gimana nih Pak Herdin melihat fenomena ini? Apakah bully itu sudah ada sejak zaman Bapak dulu? Pastinya ada ya. Tadi udah ada sedikit disinggung ya. Betul. Ya, tentu saja ya. Bully itu sudah ada sejak zaman saya dulu. Bahkan mungkin sejak masa orang tua kita. Nah, seperti itu. Kita lihat juga fenomena bullying ini tidak hanya terjadi kepada siswa-siswi, namun juga seringkali terjadi kepada guru. Nah, ya. Guru-guru juga mengalami Betul bully ya? sekali, Bu. Nah, kita lihat beberapa waktu lalu di televisi ya, ada siswa yang mengintimidasi guru di dalam kelas. Nah, tentu ini juga harus menjadi perhatian kita. Kita lihat bahwa bullying ini terjadi bukan hanya di kelas menengah, tetapi mulai dari TK sampai juga dengan universitas. Nah, ini adalah fenomena yang nggak bisa dibiarkan oleh kita sebagai orang dewasa tentunya, terutama saya sendiri selaku kepala sekolah, apalagi perilaku bullying ini sangat-sangat tidak kita suka ya. Nah, seperti itu, Bu. Ini harus menjadi perhatian bagi kita sebagai orang dewasa supaya memastikan anak-anak kita ini tidak terlibat ataupun menjadi korban atau juga menjadi pelaku bullying. Oke, supaya tidak terlibat apakah itu dibully atau ngebully betul gitu sekali. ya. Oke, kemudian ini menarik ya tadi Pak Herdin bilang bahwa nggak cuma generasi Z aja yang mendapatkan perlakuan bully ini. Betul, Bu. Tetapi juga kaum dewasa, jadi tidak terlepas kemungkinan ini untuk semua kalangan ya, Pak Iya, Bu. Herdin ya. Betul. Untuk kalangan guru sendiri, kalau yang menurut pengalaman Pak Herdin, jenis-jenis bully yang seperti apa sih? Kalau saya perhatikan di dunia pendidikan, misalkan di sekolah-sekolah, nah ada mungkin beberapa guru yang memiliki karakter khusus gitu atau mungkin kelainan fisik. Nah, ini yang cenderung lebih berpotensi menjadi korban bullying siswa-siswi. Nah, itu seperti gurunya nggak dewasa tuh ya. Kemudian gimana nih selaku kepala sekolah, Pak Herdin menyikapi guru-guru yang mengalami korban bullying dan juga yang menjadi pelakunya? Iya. Nah, pertama sekali saya berikan peringatan kepada siswa-siswi yang bersangkutan bahwasanya siapapun gurunya, kita tidak boleh menghujat, tidak boleh menghakimi karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti itu. Oke, setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Betul sekali. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Iya. Baik, itu dia Smart Listener. Nanti akan kembali lagi. Kami akan menemani Anda untuk melanjutkan perbincangan kita tentang tema kita kali ini, jangan ada bully di antara generasi Z. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Smart FM Radio Talk.